Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati seluruh narasumber yang telah hadir pada malam hari ini, yaitu mulai dari Dr. Muhammad Mutawali, Dr. Nuraida Fitri Habi, dan Dr. Ali Mutakin. Tiga narasumber ini akan memaparkan perspektif masing-masing, karena masing-masing ini memiliki perspektif terkait dengan hukum Islam dan adat, baik dari pendekatan di kultur Bima Nusa Tenggara Barat, yaitu Dr. Mutawali, dan Dr. Fitri pendekatan di Jambi, dan Dr. Ali Mutakin dalam perspektif di Jawa atau dalam perspektif pesantren di Jawa. Baik, ini merupakan pertemuan ke-6 dari 20 sesi dan menjadi tema yang sangat menarik sekali, bagaimana tarikan atau persinggungan antara hukum Islam, hukum adat di dalam konteks hukum nasional kita pada kali ini gitu. Dan tiga narasumber ini, pertama Dr. Muhammad Mutawali merupakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Ittihad dari Bima, sudah hadir dari tadi. Dan ya, narasumber yang kedua Dr. Nuraida Fitri Habi, ini merupakan dosen hukum Islam dari UIN Sultan Taha Saifuddin di Jambi. Dan narasumber ketiga adalah Dr. Ali Mutakin, beliau ini adalah Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Parung, Bogor. Sebagaimana pengaturan waktu, masing-masing dari narasumber ini dipersilakan nanti menyampaikan kurang lebih 15 menit atau 20 menit untuk masing-masing, dan nanti akan dilanjutkan tanggapan baik antar narasumber ataupun dari peserta yang mengikuti. Kira-kira demikian ya Bapak Ibu semuanya. Dan untuk mengawali dari sekian rangkaian kita, mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan pada secara berurutan Dr. Muhammad Mutawali, Dr. Nuraida Fitri Habi, dan nanti yang ketiga adalah Dr. Ali Mutakin. Dipersilakan. Terima kasih. Masih mood Pak Dokter, Pak Mutawali. Kayaknya Pak Dr. Ali yang memulai, Pak Moderator, karena materinya kayaknya materi Pak Dr. Ali yang nampaknya harus memulai diskusi kita pada hari ini. Baik, Ya, Dr. Ali. Karena berkaitan dengan teori hukumnya itu berarti dan izin Pak Dokter, Pak Menkumham nih, Ketua Menkumham. Apa nih? Apa sih kepala B apa? Apanya? Memang cocoknya Pak Ali, Pak Dokter Ali, karena lebih umumnya Pak Ali, kita kan lebih spesifik ya ke hukum adat daerah. Kalau Pak Ali kan universalnya, ya kan seperti itu. Silakan. Nah. Ya sudah, jadi urutannya Dr. Ali karena global ya, karena perspektif sosiologi hukum Islamnya nanti pecah ke masing-masing daerah itu. Ya, gitu. Nah, kita sama-sama mazhab atau ilah ini. Izin dulu nih. Pak Moderator dan teman-teman nih, saya mengundang mahasiswa saya, kebetulan Pak Mutawali kan berbicara tema hukum pidana ya. Nah teman-teman mahasiswa saya ini ada yang HPI hukum pidana Islam, ini cocok dengan Pak Mutawali, maka saya ikutin nih. Saya absen nih, yang tidak ikut saya absen mahasiswanya. Banyak nih kuliah lagi kita. Banyak nih, banyak kotor. Silakan.
Kalau dalam akreditasi kampus ini bagian dari suasana akademik ya, apa Ya, membangun suasana akademik gitu. Baik, dipersilakan Dr. Ali untuk mengawali secara global umumnya. Tentu karena pandangannya dari almarhumah Huzaimah Tangguh tentu lebih perspektif lebih bagus lah. Dikuatkan lagi dengan pendekatan dari Prof. Ato ya. Jadi saya yakin Prof. Ato bisa mengawali. Silakan Pak Dr. Ali. ini bimbingan Prof. Ato semua ini. Oh iya, 4 orang Oh iya, Prof. Ato kan. oh iya kita ini. Silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para narasumber yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah hadir. Ada Pak Dr. Mucawali, ada Ibu Dr. Nuraida Fitri Habi, dan juga tentunya moderator Bapak Dr. Muhammad Hamdan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kami. Kemudian yang kami hormati dan yang kami muliakan juga para rekan-rekan dokter semua yang alhamdulillah juga pada hadir. Dan tentunya juga para hadirin dan juga hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah saat ini sudah ada 48 partisipan ya. Ini kayaknya peserta yang paling banyak di antara sekian sesi yang kita laksanakan nih Pak Kiai Hamdan ya. Kita sudah 6 kali sesi dan alhamdulillah ini peserta yang luar biasa, ada 48. Mudah-mudahan nanti Bu Nuraida Fitri Habib bisa menggerakkan mahasiswanya, karena secara kebetulan saya mau menggerakkan mahasiswa saya, ternyata di samping ya, ini juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang kurang lebih hampir sama, yaitu kajian Ramadan juga. Waktunya pun juga sama, jam 9 sampai dengan jam 11. Jadi kayaknya kalau saya menggerakkan juga mereka nggak pada ke sini begitu. Karena di kita sendiri juga ada kajian-kajian Ramadan yang alhamdulillah juga diisi oleh para dosen-dosen yang bersedia seperti itu. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersua dengan rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, yang berbagi pengetahuan, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk qiyamul lail, sehingga meleknya kita pada malam hari ini ya dianggap dan dicatat oleh Allah sebagai bentuk ibadah seperti itu. Amin Allahumma amin. Baik, saya akan memulai, tapi saya mohon maaf ini nggak pakai PowerPoint karena 2 hari ini laptop saya lagi error Pak Kiai Hamdan. Jadi ini juga pakai HP. Tadi pagi Bu Nur Aida ini juga minta untuk merapihkan PowerPoint-nya, cuma karena alatnya nggak ada, jadi saya juga bisa. Gitu. Jadi saya mohon maaf, ini hanya sekedar lisan aja ini ya penyampaiannya. Jadi kayak yang beberapa waktu yang lalu, jadi saya nggak menggunakan PPT, tapi mungkin penyampaian secara lisan saja. Baik, terkait dengan tema pada malam hari ini, yaitu adalah tarikan hukum Islam dan juga hukum adat, bagaimana posisinya.
Insya Allah saya akan menyampaikan terkait dengan teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang ada di Indonesia. Oleh karenanya tadi saya diminta untuk lebih dahulu karena memang materi yang saya atau yang saya sampaikan ini sifatnya umum, ya, sifatnya umum karena memang ini sebelumnya saya sudah diskusi dengan Ibu Fitri, kemudian juga Pak Mutawali untuk masing-masing bisa berbagi peran seperti itu. Saya menyampaikan yang sifatnya agak lebih umum, kemudian Pak Mutawali nanti akan menyampaikan terkait dengan hukum pidana yang ada di Bima, kemudian Bu Fitri nanti terkait dengan hukum waris Bu Fitri ya, yang ada di Jambi seperti itu. Baik, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini kan bangsa yang sangat majemuk, ya, bangsa yang sangat plural, ya, bangsa yang memang di dalamnya bukan tidak hanya satu agama, tetapi terdiri dari berbagai macam agama, ya. Jadi bangsa yang sangat plural seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian bangsa Indonesia ini menjadi masyarakat yang religius. Ini memang tidak bisa dipungkiri karena memang banyaknya agama yang ada di Indonesia. Semula agama itu hanya ada 5 yang diakui oleh negara, tapi kemudian sekarang sudah bertambah 1 sehingga menjadi 6 ya, agama yang diakui oleh negara. Nah, sehingga dengan demikian maka tidak dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang religius sebagaimana yang dikemukakan oleh sila Pancasila, ya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini adalah menjadi salah satu dasar di dalam berkehidupan kita, di dalam menjalani proses kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Oleh karena itu maka kemudian masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang religius seperti itu. Sehingga kalau misalkan masyarakat itu tidak religius, tentu ini akan bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Karena memang Pancasila sudah menegaskan dengan sila pertamanya bahwa kita memang harus berketuhanan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian tidak heran jika kemudian di Indonesia ini, ya, masyarakatnya itu juga pada akhirnya memberlakukan hukum-hukum yang ada di agamanya masing-masing, ya. Baik yang beragama Islam itu mengikuti dan menganut, ya, hukum Islamnya, begitu juga dengan agama-agama yang lain, ya, yang Kristen, kemudian juga mereka mengikuti dan mematuhi agama atau hukum-hukum yang ada di agama Kristen, begitu juga dengan yang Katolik dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, khususnya yang terkait dengan masyarakat Muslim, ya, masyarakat Muslim yang ada di Indonesia ini yang secara kebetulan masyarakat di Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya orang Islam, maka di sini pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sendiri itu memiliki posisi tersendiri, ya, jika dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Nah, kita tahu bahwa sebelum Indonesia itu dijajah oleh Belanda, maka sebenarnya masyarakat Muslim itu sudah memberlakukan hukum Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari, ya, dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini yang dulunya adalah kerajaan-kerajaan Islam. Sehingga di situ maka kemudian sangat
mudah bagi pemerintah ya pada saat itu untuk memberlakukan hukum Islam itu diberlakukan untuk masyarakatnya. Ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa teori yang terkait dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ini. Setidaknya karena memang selain hukum Islam yang diberlakukan pada saat itu untuk masyarakat Muslim, juga pada dasarnya pemberlakuan hukum itu ada gesekan-gesekan juga dengan hukum adat yang ada pada saat itu, ya. Karena memang sebelum Islam itu muncul yang di Indonesia ini juga sudah memiliki beberapa hukum yang memang sudah berlaku atau norma-norma yang memang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga ya ketika pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ini baik pada saat sebelum penjajahan, kemudian masa penjajahan, dan juga pasca penjajahan atau pada masa kemerdekaan, ini tentunya juga ada tarik ulur ya antara hukum Islam itu sendiri dengan hukum adat. Nah, saya akan mengumpulkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ini, ya. Baik teori itu pemberlakuan itu dilaksanakan sebelum Indonesia itu merdeka maupun pada saat atau setelah Indonesia itu merdeka, ya. Nah, teori pertama yaitu adalah teori resepsi in complexio, ya. Teori ini dipelopori oleh William Christian van den Berg, ya, salah satu tokoh dari Belanda, ya, yaitu pada tahun 1845 sampai dengan 1925, ya. Di mana teori resepsio in complexio ini menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing, ya. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, ya, sebab ia telah memeluk agama Islam. Nah, sehingga teori ini diberlakukan di zaman VOC, ya, atau di zaman Belanda, sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal dengan Netherlands Indie, ya. Contohnya, ya, yaitu adalah Statuta Batavia, ya. Statuta Batavia, di mana di dalam Statuta Batavia tersebut dinyatakan bahwa sengketa warisan antara pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, ya, yakni hukum yang dipergunakan oleh rakyat sehari-hari. Nah, untuk keperluan ini maka kemudian Fijer itu menyusun buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Nah, jadi menurut teori yang pertama ini, resepsio in complexio ini menyatakan bahwa masing-masing, ya, pemeluk agama itu memberlakukan hukum, ya, agamanya sesuai dengan agama yang dipeluknya. Nah, itu teori yang pertama, ya. Bagi agama Islam berarti dia akan memperlakukan hukum Islamnya. Bagi agama non-Muslim yang sesuai dengan agamanya, mereka juga akan memperlakukan hukum agamanya itu. Itu teori yang pertama, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah teori resepsi, ya, teori resepsi. Teori resepsi ini dikemukakan oleh Christian Snokordong, ya, dan Cornelis van Vollenhoven, ya, yaitu pada tahun 1857 sampai dengan 1936.
Ya. Nah, teori ini pada dasarnya adalah digunakan untuk mempengaruhi ya masyarakat pribumi agar bagaimana masyarakat pribumi pada saat itu tidak kuat ya di dalam memeluk atau mengikuti ajaran agamanya, khususnya adalah agama Islam itu sendiri. Ya, kenapa? Karena memang Snok Orjong ini memiliki memiliki pernyataan atau memiliki apa ya bahasanya itu pokoknya memiliki pernyataan bahwa masyarakat Muslim Indonesia ini ya sangat kuat di dalam memeluk ajaran agamanya, sehingga sangat sulit kalau misalkan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang dari Barat seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian teori kompleksiu ini atau resepsi inkompleksiu ini, ya, di mana teori ini menyatakan bahwa hukum Islam itu tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Ya. Jadi hukum Islam itu ya, bisa diterima ya, dan bisa diberlakukan jika hukum Islam itu sudah diresepsi oleh hukum adat mereka. Ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian hukum adat menurut teori resepsi ini ya harus didahulukan ya daripada hukum Islam itu sendiri. Ya. Jadi hukum Islam itu tidak akan diterima, ya, tidak akan diberlakukan kecuali jika hukum Islam itu sudah diresepsi oleh hukum adat itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka kemudian mereka ini mencontohkan seperti misalkan hukum pidana. Nah, hukum pidana yang ada di dalam Islam ya yang sumbernya adalah dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi ini, maka kemudian hukum pidana ini tidak diberlakukan di Indonesia karena memang hukum pidana yang ada di dalam Islam itu tidak diresepsi, ya, tidak diresepsi oleh hukum adat yang ada pada saat itu. Nah, ini teori resepsi yang dikemukakan oleh Snok Orjong dan juga Vollenhoven, ya, Vollenhoven. Nah, itu teori yang kedua. Kemudian teori yang ketiga yaitu adalah teori resepsi exit. Ya. Nah, teori resepsi exit ini pada dasarnya adalah teori yang secara tegas menolak teori resepsi yang dikemukakan oleh Snok Orjong tadi itu. Nah, teori resepsi exit ini teori yang kemudian dikenalkan ya atau dikemukakan oleh Profesor Dr. Hazairin ya, di mana menurutnya bahwa teori yang dikemukakan oleh Snok Orjong tadi itu yaitu adalah teori resepsi ini pada dasarnya menyalahi ya Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di mana di dalam pembukaan itu sangat tegas sekali bahwa di dalam undang-undang tadi itu dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang religius seperti itu, sehingga apa yang dikemukakan oleh Prof. Hazairin ini tentu bertentangan dengan teori resepsi yang dikemukakan oleh Snok Orjong tadi itu. Oleh karenanya, menurut Prof. Hazairin, teori yang dikemukakan oleh Snok Orjong yaitu adalah teori resepsi itu adalah teori iblis karena tidak sesuai dengan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Ya. Justru ya menurut
menurut Prof. Zairin tadi itu bahwa pemberlakuan hukum Islam itu tidak harus didasarkan pada hukum adat, ya, tidak harus didasarkan pada hukum adat. Nah ini bisa kita lihat misalkan adalah di antaranya yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, seperti itu, di mana dalam pelaksanaan undang-undang itu, maka kemudian ada juga instruksi, ya, Presiden Nomor 1 Tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Artinya adalah bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia itu tidak mesti harus hukum Islam yang sudah diresepsi oleh hukum adat. Nah, seperti itu. Jadi bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan oleh Suno Korjong tadi itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu adalah teori resepsi kontrario, ya, di mana teori ini, ya, dikembangkan oleh atau pengembangan dari teori resepsi exit tadi itu, ya, di mana teori resepsi exit ini adalah teori yang dikemukakan oleh Zairin, maka kemudian teori resepsi an contrario ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib, ya, Sayuti Thalib. Nah, teori resepsi en contrario ini pada dasarnya menyatakan bahwa, ya, hukum adat, ya, hukum adat itu bisa diberlakukan di Indonesia atau bisa diberlakukan ketika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, ya. Jadi ini kalau di dalam teori ya Allah, al-ada muhakamah itu loh, ya, pokoknya intinya itu sesuai sekali dengan kaidah fikih al-ada muhakamah, ya. Jadi teori resepsi contrario ini memang kalau saya perhatikan sesuai dengan teori kaidah fikih al-ada muhakamah, bahwa hukum adat itu bisa diperlakukan, ya, bisa dijadikan sebagai landasan hukum ketika ia tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini teori yang keempat, yaitu adalah teori resepsio itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah teori eksistensi, ya. Nah, teori eksistensi ini adalah teori yang dikemukakan oleh Ikhtijanto, di mana teori eksistensi ini adalah teori yang menerangkan bahwa adanya hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, ya. Jadi mengakui bahwa ada hukum Islam dan juga ada hukum nasional di Indonesia ini, ya. Nah, menurut teori ini, ya, hukum Islam dan hukum nasional itu ialah ada dalam arti bahwa hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya. Kemudian yang kedua, ya, ada dalam arti bahwa adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional. Kemudian yang ketiga, ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Nah, jadi artinya adalah bahwa teori yang keempat, teori yang kelima terkait dengan teori eksistensi ini, bahwa memang mengakui bahwa hukum Islam itu ada di Indonesia, ya, seperti itu, yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan apa yang saya kemukakan tadi itu, maka pada dasarnya sebenarnya adalah teori yang pertama dan yang kedua, ya, teori resepsi and kompleksio dan juga teori resepsi ini adalah teori-teori yang berlaku sebelum Indonesia merdeka. Tetapi setelah Indonesia merdeka, maka kemudian teori tentang pemberlakuan hukum Islam itu
apa itu namanya, yaitu tadi yang teori yang resepsi eksis, kemudian teori resepsi and contrario, dan juga teori eksistensi itu tadi. Jadi ada dua pembagian teori tentang pemberlakuan hukum Islam itu. Dua teori yang pertama itu adalah teori yang berlaku sebelum Indonesia merdeka. Kemudian tiga setelahnya itu adalah teori yang berlaku setelah Indonesia merdeka. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Saya kira di semua apa itu namanya wilayah di Indonesia ini memiliki hukum adat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tetapi dengan adanya teori-teori tadi itu saya kira sudah mengakomodasi, ya, apakah masuk dalam kategori teori resepsi exit, ya, atau teori resepsi and contrario, ataupun teori-teori yang lainnya tadi. Saya kira itu untuk pembukaan Pak Kiai Hamdan. Kemudian untuk waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Yai Dr. Ali yang telah menyampaikan 4 teori dalam relasi hukum Islam dan hukum adatnya. Dan tadi kalau sambil ngantuk-ngantuk dikit tuh repot, ada teori iblis gitu. 5 teori, bukan 4, 5. Kalau nggak ngantuk-ngantuk dikit ya. Iya. Baik, berikutnya kami persilakan pada Dr. Nuraida Fitri untuk bisa memberikan perspektif yang lebih fokus bagaimana pelaksanaan adat waris di Jambi ya. Yang ini merupakan satu objek kajian disertasi yang telah dipertahankan pada S3 di UIN Jakarta kemarin. Sama waktu kira-kira saya persilakan pada Dr. Fitri. Terima kasih. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah ngantuk nih ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Hidupkan kipas angin, Pak. Oke. Wah, selamat malam menjelang subuh Bapak Ibu dan para Ananda, Adinda yang hadir pada saat ini, luar biasa ya. Ini sangat bangga sekali saya partisipasinya 56 ini Pak Hamdan, luar biasa moderator ya. Ini karena mungkin ada moderatornya luar biasa, ada Pak Dr. Ali dan juga Pak Mutawali. Karena jujur berbicara hukum ya kan itu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari tentunya. Baik Bapak Ibu para Ananda, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit, hanya sedikit ya, sedikit wejangan atau mungkin berbagi ilmu terkait hukum adat, khususnya bagaimana hukum adat di Jambi terkait tentang waris. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Ali bahwa ada 5 teori, yang mana teori resepsi itu sudah tidak dipakai lagi karena bertentangan dengan undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945. Tadi juga sudah dijelaskan ada teori resepsi kontrasio dan sebagainya. Nah, khususnya saya ini akan lebih mengeksekusi terkait hukum adat yang ada di Jambi. Bagaimana pembagian waris hukum adat di Jambi. Nah, sebelum itu saya ingin bercerita dulu karena di sini mungkin banyak orang Jambi ya. Loh, kok tiba-tiba berapa nih? Oh, masih 56 ya. Jambi kalau berbicara letak geografis itu ada 11 kabupaten kota, yang mana 11 kabupaten kota itu ada Kota Jambi, Batanghari, Muara Jambi ya, Tanjak Barat, Tanjak Timur, Sarolangun, Bungo, Tebo, Kerinci dan Sungai Penuh. Bangko juga yang Merangin ya. Nah, kebetulan ada Uda Husair ini. Uda Husair ini walaupun dia tinggal di Padang sebenarnya orang Sarolangun, paham dan ya seperti itu ya. Orang Jambi sebenarnya gitu. Nah, maaf telepon bentar. Nah, untuk 11 kabupaten kota ini terbagi menjadi 2 wilayah. Yang mana pertama wilayah barat dan wilayah timur. Yang saya jelaskan tadi ada Ulu dan Ilir. Nah, Ilir itu Tanjak Barat, Tanjak Timur, Muara Jambi, ya kan seperti itu. Nah,
Ulunya itu adalah Batanghari, ya kan, Bungo, Tebo, termasuklah Sarawangun, Kerinci dan Sungai Penuh, Bangko dan sebagainya, Merangin dan sebagainya. Nah, khususnya saya berbicara hukum di sini, hukum waris ini adalah fokusnya kepada masyarakat adat Melayu Jambi, karena jujur saja Jambi ini sangat heterogen, ya. Ada selain Cenes, Bugis, Kalimantan, ya, Melayu. Nah, dominasi dari provinsi Jambi ini adalah beragama Islam. Maka dari itu saya fokuskan ke masyarakat adat Melayu Jambi. Beberapa yang menjadi persoalan bagaimana hukum Islam, misalnya dalam pusaran hukum adat Jambi itu, kalau dalam suku adat Jambi seperti apa, maka seperti di Minangkabau ada istilah filosofi, ya kan, seloko. Seloko mungkin Bapak Ibu ada yang paham, ada yang belum, bahwa seloko itu adalah sebuah petatah putih, ada kandungan nasihat di sana. Maka salah satu adat bersendi syarat bersendi kitabullah itu artinya adalah salah satu filosofi yang dipegang oleh masyarakat adat Melayu Jambi, yang mana menjadikan ajaran Islam sebagai salah satu kehidupan atau pedoman dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, itu salah satunya. Nah, hukum adat ini berdasarkan hukum agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Artinya ada pembawaran terhadap hukum adat dan hukum Islam. Di situ pusarannya. Bagaimana hukum Islam masuk ke dalam hukum adat dan hukum adat juga sebaliknya. Jadi ada pembawaran hukum adat ke dalam hukum Islam. Seperti dalam seloko syarat adat memakai, syarat mengatur. Nah, nanti saya jelaskan seperti apa terkait seloko tersebut. Selanjutnya, bagaimana naskah. Kebetulan dalam hukum waris adat Melayu Jambi ini sedikit ada pedoman, salah satunya adalah naskah Pucuk Induk Unanalimo. Nah, naskah ini saya besarkan mungkin ya, biar kelihatan. Kelihatan nggak, Pak? Nggak begitu kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Sorry. Nah, penulisan naskah di Jambi ini adalah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu Jambi yang mana beraksara Arab yang disebut dengan aksara atau tulisan Jawi. Nah, menurut Moen itu tulisan Jawi ini telah dipergunakan dalam Kesultanan Jambi pada abad ke-17, yang mana Pangeran Ratu Jambi pernah menulis surat kepada gubernurnya, ya kan, Jenderal Belanda, yang mana pada tanggal 30 April 1669 berisi tentang kerjasama perdagangan. Nah, itu sudah dimulai oleh Pangeran Ratu Jambi. Nah, jadi ada aksara Jawinya di sana. Nah, penulis naskah yang bernama yang terkenal yang disebut dengan Ngebi Suto Daluyo Priadi, yang mana seorang pembesar kerajaan, salah satu keturunan orang Kayo Hitam, ya, Paduka Datuk Berhala, ya, orang Kayo Pingai. Nah, itu salah satu penulis naskah tersebut, yang mana disebut dengan Pucuk Induk Undan Nalimo Jambi. Nah, itu adalah salah satu pedoman atau landasan dasar hukum adat Jambi. Nah, Pucuk Induk Undan Nalimo Jambi ini salah satu strukturnya adalah pertama ada yang disebut dengan Titian Tereh Batanggo Batu. Nah, apa itu yang disebut Titian Tereh Batanggo Batu? Nah, ini struktur Pucuk Induk Undan Nalimo Jambi. Kenapa? Ini adalah salah satu seloko. Apa bedanya misalnya yang ada di Minangkabau dengan di Jambi? Nah, ini yang membedakan. Salah satunya kalau Jambi hukum waris, kalau Minangkabau hukum warisnya lebih ke matrinial, ya, ke ibu, ya kan. Bahkan mungkin Bugis lebih ke patrinial, ya, seperti itu. Tetapi Jambi lebih ke bilateral, parental, yang mana memiliki perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Ini menarik untuk dikaji, mengapa saya salah satu mengkaji penelitian ini. Nah, tadi berbicara apa tadi? Titian ini ya, titian teras. Nah, titian teras ini didefinisikan pertama ayat yang tertulis di dalam Al-Qur'an disebut wahyu Allah turun kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu yang disebut titian tereh Batanggo Batu, yang dikenal dengan titian teras Batanggo Batu. Nah, itu salah satunya. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan, ya kan, dalam surah Al-Isra, ya, dalam surah Al-Arab, dalam surah Al-Arab, misalnya ayat 96 itu menjelaskan titian teras ini adalah sunnah Allah. Walaupun secara eksplisit tidak dijelaskan, tetapi ada berbicara adat, hukum adatnya di sana.
Nah, kedua yaitu berbicara cermin gedang dak kabur. Cermin dak kabur ini adalah kalau dalam adat Melayu Jambi merupakan kitab suci Al-Quran yang tidak pernah diubah, baik kalimat, baris, huruf, titik. Nah, ini salah satunya. Yang mana Al-Quran adalah pedoman. Al-Quran adalah pedoman masyarakat adat Melayu Jambi. Nah, ini salah satu struktur induk pucuk unang limo. Tadi ada titin tereh, ada cermin dak bagadang, ada juga yang disebut lantah dak gali goyang, kaping dak tagesu. Nah, ini artinya adalah lantak dalam dak goyah kaping na tagesu ini adalah kalau dalam adat Melayu Jambi juga merupakan sunnah Rasul yang merupakan hadis Nabi, yang merupakan hukum untuk melaksanakan ayat-ayat Allah. Tadi ada Al-Quran, ada hadisnya. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat ada kata mupakat. Nah, kata mupakat ini adalah merupakan putusan ulil amri, yang mana putusan raja dibuat dengan kata mupakat, wajib diikuti. Karena taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul dan ulil amrinya. Nah, itu salah satunya kenapa ada disebut kata mupakat. Yang terakhir adalah dak lapok, dak hujan, dak lapok, dak paneh. Itu salah satunya. Nah, itu merupakan ungkapan mengandung dua arti. Yang pertama adalah menunjukkan kepada yang 4 di atas, yaitu titian teras, tangga batu, cermin gedang yang tadi yang 4 yang saya sebutkan itu bagaikan sebuah tempahan kayu yang hidup. Artinya tidak mungkin lapuk. Kedua adalah kepuratan tekad, yang mana janji setia orang Jambi untuk melaksanakan hukum secara konsisten, hukum adat Jambi tersebut. Nah, itulah 4 ya kan 5 struktur pucuk induk Unang nan Limo Jambi. Nah, itu berbicara naskahnya. Selanjutnya bagaimana sih pembagian waris adat Melayu Jambi dalam suku adat? Nah, ini salah satunya ada yang disebut dengan jenis harta. Ada harta berat, ada harta ringan. Nah, harta berat ini untuk siapa saja? Nah, pembagian hukum waris adat Jambi ini ada harta berat, harta ringan, dan gelar. Harta berat itu dibagikan kepada anak perempuan. Harta ringan dibagikan kepada anak laki-laki. Nah, apa saja harta berat? Harta berat salah satunya adalah ada rumah, tanah, sawah. Harta ringan adalah uang, emas, ya kendaraan dan sebagai gelar termasuk untuk anak laki-laki. Kalau gitu Bu, sangat berbeda dong, ya kan? Berarti perempuan dapat rumah, dapat tanah, dapat sebagainya. Perempuan bisa memilikinya, tetapi menjualnya harus persetujuan anak laki-laki. Nah, disitulah yang membedakannya waris adat Melayu Jambi, ya. Itu salah satunya. Jadi ada ungkapan hak na milik harto nan punyo, yang mana sloka tersebut adalah mengungkapkan pesan tentang harta warisan untuk masyarakat Jambi, yang artinya laki-laki dan perempuan itu sederajat. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapat harta warisan. Bahkan mungkin perempuan lebih diprioritaskan jika tersebut membutuhkannya. Namun yang membedakannya tetap adalah harta berat dan harta ringan, yang seperti tadi saya jelaskan. Oke. Nah, ini terkait adat bilateral. Ini dengan saya baru aja ini Pak Hamdan bikin poin-poinnya dengan tergopoh-gopoh ya. Mau taraweh. Nah, harta peninggalan itu ada yang disebut dengan harta bawaan, harta pencarian, dan harta dapatan. Nah, harta pusaka, ya kan, harta bawaan itu masuk dalam harta pusaka, harta bujang, harta pemberian. Itu untuk laki-laki. Harta pencarian itu sama ya. Harta dapatan itu harta pusaka, harta gadis, harta pemberian itu yang perempuannya. Nah, ini juga saya jelaskan apa saja nanti harta dapatan, harta pencarian, harta bawaan, ya kan, seperti itu. Nah, sini saya menjelaskan terkait harta pusaka. Harta pusaka yang dimaksud adalah harta yang diperoleh seseorang atau suami istri baik sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan atau dari melalui orang tua mereka. Nah, itu ya. Selanjutnya harta pencarian adalah harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan. Ada sloka yang dikenal dengan misalnya apa tuh? Ke darat sama kering, ke air sama basah. Yang artinya ukuran payah mendapatkan harta banyak atau tidaknya itu tergantung seseorang pada waktu mendapatkannya. Seperti itu, ada kadarnya ya. Nah, selanjutnya adalah harta dapatan. Harta dapatan ini adalah kepunyaan pihak perempuan, istri,
Nah, biasanya harta ini masih ada pada waktu dilaksanakan perkawinan, sudah ada di saat waktu dilaksanakan perkawinan. Misalnya dia mendapat harta dari orang tuanya, ya kan? Atau rumah, laki-laki datang ke rumah, yaitu biasa lebih ke matrilineal, ya seperti itu. Nah, artinya tadi saya sudah jelaskan bahwa harta warisan di Jambi itu ada yang disebut dengan harta berat, harta ringan, dan gelar, ya. Yang membedakannya itu harta berat, harta ringan itu harta berat untuk anak perempuan, harta ringan untuk anak laki-laki. Nah, tentu, ya kan? Nah, tentu apakah ini berkesesuaian, ya kan? Dengan dengan hukum Islam. Maka berdasarkan pluralisme hukum dalam sistem waris adat Jambi dapat ditemukan ketika masyarakat adat Jambi menyelesaikan sengketa waris, ada sengketa itu diselesaikan melalui sistem hukum waris adat Jambi, yang mana ada pula karena terjadi pembauran ya, yang dinyatakan seperti yang tadi saya sebutkan, saro mengato adat memakai. Namun sebagian juga masyarakat lainnya menyelesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan agama. Jadi tidak semua yang tadi struktur induk pucuk, induk unana limo Jambi itu dipakai dengan seperti kata mupakat. Nenek mama bersepakat bahwa si A, si B dapat. Ternyata ada yang tidak puas menggunakan jalur hukum, sah-sah saja ya. Nah, dari beberapa penelitian saya dari 11 kabupaten kota, ternyata ada banyak itu di Bangko, Merangin saya temukan Sungai Penuh Kerinci, itu banyak ke pengadilan ya. Ada yang dikabulkan, ada juga yang tidak. Nah, ini juga menjadi tantang buat kita, mengapa ini bisa terjadi sampai ke pengadilan. Artinya ada something wrong yang terjadi di sini, ya kan, seperti itu. Nah, terakhir saya menyimpulkan bahwa waris dalam seloka adat Jambi ini pada pucuk, induk, dan limo ini dipraktekkan dalam memang kehidupan masyarakat. Terdapat poin-poin yang bertentangan dengan hukum Islam. Dan ada pula yang berkesesuaian dengan hukum Islam itu sendiri. Nah, tentu kalau berbicara hukum Islam, ya kan, laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, ini sangat berbeda, ya kan. Bahkan hukum adat Melayu Jambi ini ada yang kadarnya sama dengan perempuan dengan laki-laki. Walaupun tadi tidak membedakan harta berat dengan harta ringan. Nah, ini yang menjadi perbedaannya. Nah, semoga penelitian saya ini terkait hukum waris adat Melayu Jambi dalam pucuk induk undana limo ini bisa bermanfaat, bahkan mungkin bisa diperluas kembali, ya kan, apa yang mungkin bisa menarik lagi untuk diteliti. Mungkin itu saja karena waktu. Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Dr. Fitri yang telah menyampaikan perspektif kejambiannya gitu. Dan kesempatan berikutnya kami persilakan pada Dr. Muhammad Mutawali untuk bisa menyampaikan pandangan, gambaran bagaimana ketika relasi Islam dan hukum adat itu berlaku di Bima. Kami persilakan pada Dr. Mutawali. Terima kasih. Saya stop dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter yang terpelajar dan mahasiswa Ibu Fitri yang sangat dibanggakan karena sampai di Bima ini sudah jam 11 lewat ini. Karena waktunya Indonesia Tengah, jadi sudah menjelang tengah malam sudah ini. Hamdan, absennya dong, absennya dikeluarin. Ya. Gimana sih? Absennya Tengah dikeluarin. malam kita sudah 5 watt ini ya, Pak Hamdan, kita sudah 5 watt ini. Suara juga sudah menghilang. Karena memang waktu istirahat sudah masuk. Terkait dengan terima kasih waktunya, kita singkat saja karena masalah waktu ini sudah tengah malam. Terkait dengan tema kita hari ini tentang tarikan hukum Islam dan adat, ya, bagaimana posisinya. Nah, ini kita mengetahui bersama bahwa hukum adat itu adalah hukum yang pertama kali ada, ya. Jadi hukum Islam itu adalah hukum yang
ya dijadikan sebagai hukum pendatang. Ya. Hukum adat ada sejak masyarakat adat itu ada. Dan itu adalah hukum yang hidup di masyarakat atau bisa kita kenal dengan living law. Jadi setiap masyarakat adat itu memiliki sistem hukum tersendiri yang masing-masing memiliki sistem hukum tersendiri yang diyakini itu sebagai sebuah kebenaran dan sangat ditaati oleh masyarakatnya. Ya. Maka hukum adat ini tetap eksis sampai sekarang, walaupun ada pengaruh daripada hukum Islam, apalagi kita saat ini di hukum nasional yang mungkin sedikit saja memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat, walaupun ada secara konstitusi dilindungi oleh negara. Baik, terkait dengan tema kita pada hari ini, ya, tarikan hukum Islam dan hukum adat, ya, tadi sudah dibahas oleh Pak Dr. Ali terkait dengan teori hukumnya. Saya sedikit membahas tentang hukum adat. Ya, kalau hukum Islam saya pikir kita semua sudah paham apa itu hukum Islam. Ya, dalam literaturnya Islam itu kan ada dua istilah, yaitu fikih dan syariah. Dan kita sudah pahami itu semuanya. Nah, terkait dengan hukum adat, bahwa istilah hukum adat ini atau adat reh ini pertama kali digunakan pada tahun 1900. Ya, ketika Snow menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bentuk-bentuk adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Snow menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat reh, yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ya, pengertian ini beranjak dari penerjemahan istilah adat istiadat dalam bahasa Melayu atau dalam masyarakat Minangkabau. Nah, menurut Suryo Wignodipura, bahwa istilah hukum adat baru dipergunakan secara resmi dalam perundang-undangan dalam tahun 1929. Menurut Imam Sudiat, hukum adat lahir dan berkembang di tengah-tengah rakyat, dihayati secara langsung oleh rakyat sendiri setiap hari. Kemudian menurut Hilman Hadikusuma, istilah hukum adat sebenarnya telah lama dikenal di Indonesia, ya, seperti di Aceh Darussalam. Pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda, istilah hukum adat ini telah dipergunakan. Hal ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama Mahkota Alam, kemudian dalam kitab hukum Safinatul Hukam fi Takhlisil Khasam yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin. Nah, kemudian lebih jauh Van Vollenhoven, beliau memisahkan, ya, antara adat dan hukum adat. Ya. Nah, yaitu adat yang tanpa akibat hukum, itu adalah adat. Jadi hukum adat atau adat reh kemudian didefinisikan sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putra dan orang timur asing yang mempunyai upaya pemaksa, lagi pula tidak dikodifikasikan. Dengan demikian yang dimaksud hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi. Sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi ada pembedaan antara adat dan hukum adat. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah tentang hukum adat. Ya. Adat yang memang memiliki sanksi bagi orang-orang yang melanggar hukum adat tersebut. Nah, kemudian istilah hukum adat ini secara ilmiah, ya, dikembangkan oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda. Nah, menurutnya adat reh atau hukum adat itu merupakan nomenklatur yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru Nusantara, meskipun penamaan tersebut bukan asli bersumber dari Indonesia.
Karena kita tahu bahwa adat itu dari bahasa Arab, ya, yang berarti kebiasaan. Ya, dalam bahasa Indonesia dan berbagai suku dan golongan dipakai istilah yang bermacam-macam. Misalnya di daerah Gayo ada kata odot, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur adat atau ngadat, ya. Di daerah Minangkabau ada lembaga atau lembago atau adat lembaga. Di daerah Minahasa dan Maluku terdengar istilah adat kebiasaan. Di daerah Batakaro istilah adat kurang terdengar, yang dipakai adalah istilah basa atau bicara yang merupakan kebiasaan dan kesusilaan. Nah, jadi masing-masing daerah memiliki istilah sendiri terkait dengan hukum adat atau adat itu sendiri. Ya. Kemudian terkait dengan teori hubungan ini, hubungan hukum adat dan hukum Islam tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ali, tidak perlu saya sampaikan lagi. Tadi sudah secara komprehensif disampaikan oleh materi pertama. Kemudian kita masuk kepada pembahasan intinya terkait dengan dialektika hukum adat dan hukum Islam di BIMA. Menjadi konsen saya ketika menyusun disertasi di bawah bimbingan Prof. Ato yang luar biasa menyulitkan dan sudah dirasakan oleh Pak Dr. Ali dan Ibu Dr. Fitri. Bagaimana luar biasanya perjuangan untuk mempertahankan disertasi di depan Prof. Ato itu. Nah, di BIMA sebagaimana saya sampaikan tadi di awal bahwa di setiap masyarakat itu ada sistem hukum yang berlaku. Yang lebih ditaati yaitu hukum adatnya. Jadi hukum adat di BIMA ini ya sudah berlaku sejak dulu. Memang pemberlakuan hukum adat, apapun namanya, istilahnya, itu sudah berlaku di masyarakat dan diyakini sebagai sebuah kebenaran dan lebih ditaati. Dan itulah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Diterima apapun keadaan setelahnya, apakah terjadi dialektika dan pergumulan ataupun pergulatan dengan hukum yang baru datang, apakah itu hukum Islam dan hukum nasional. Nah, sebelum Islam masuk di BIMA, terdapat kondisi sosial politik kerajaan BIMA pada waktu itu, ya, yang mengalami goncangan politik luar biasa. Telah terjadi upaya pengambil alihan kekuasaan oleh tokoh kerajaan yang bernama La Salisi, sampai upaya pembunuhan tokoh-tokoh penting keluarga kerajaan. La Salisi ini dengan ambisinya yang dibantu dan bekerja sama dengan pemerintah Belanda, berkeinginan untuk menguasai kerajaan BIMA dengan melakukan kudeta atau penggulingan pemerintah kerajaan yang sah. Jadi secara sosial politiknya inilah yang terjadi di BIMA sebelum Islam itu masuk di BIMA. Ini sebelum masuknya Islam di BIMA. Nah, kemudian selain masalah politik, sosial politik tersebut, nah salah satu faktor yang menyebabkan agama Islam, ya, setelah Islam masuk, yang menyebabkan agama Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat BIMA adalah proses Islamisasinya. Ya, berbeda mungkin bagaimana proses Islamisasi di daerah-daerah lain yang mungkin terjadi pertentangan, pergolakan yang luar biasa. Ketika Islam masuk, ya pasti banyak gejolaknya. Nah, ini berbeda dengan proses Islamisasi yang terjadi di BIMA. Islamisasi di BIMA diawali dengan masuk Islamnya sultan dan tokoh penting kesultanan. Ya. Nah, yang tokoh atau sultan yang masuk Islam pertama ini adalah salah satu tokoh yang luput dari pembunuhan yang dilakukan oleh La Salisi ketika melakukan kudeta. Ya. Jadi yang melatar belakangi Islamisasi ini yaitu adanya kudeta yang dilakukan oleh La Salisi pada kerajaan BIMA itu. Nah, sehingga
ketika tokoh penting kesultanan ini, kerajaan Bima ini melarikan diri dan masuk Islam. Nah, sehingga ketika sultan dan tokoh penting ini sudah masuk Islam, sehingga dengan mudah Islam dianut dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Bima. Dan hampir tidak ada pertentangan dan pergulakan hegemoni antara hukum Islam dan hukum adat yang telah mengakar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat Bima. Karena memang dari pucuk pimpinan teratas, elit-elitnya sudah memeluk agama Islam, sehingga ketika pengambil alihan kekuasaan dari penggulingan atau kudeta tadi oleh Lasalisi itu kembali diambil alih oleh Sultan, itu Sultan mengumumkan kepada masyarakatnya agar seluruh masyarakat memeluk agama Islam, sehingga tidak terjadi pergulatan atau pertentangan yang luar biasa ketika Islam masuk di Bima itu. Nah, di samping faktor yang disebutkan tersebut bahwa hukum adat di Bima, ya, bahwa hukum adat di Bima sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak memiliki perbedaan yang substantif dengan hukum Islam, sehingga masyarakat adat dapat menerima Islam dengan baik dan menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dan acuan bagi hukum adat yang berlaku. Nah itu. Jadi hukum adat yang sesuai dengan ajaran Islam tetap dipertahankan dan adat yang tidak sesuai dengan syariat ditinggalkan. Nah, keadaan tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak pernah terjadi pergumulan yang tidak semestinya, walaupun hukum Islam tidak menyampingkan hukum adat. Nah, jadi masyarakat Bima, ya, selain berpegang teguh pada ajaran Islam, juga tetap menjalankan dan menaati hukum adat tanah Bima atau HATB. Nah, sejak masa kesultanan pada abad ke-17 Masehi, antara hukum Islam dan hukum adat tanah Bima berjalan beriringan dan berlaku efektif sebagai rujukan hukum bagi masyarakat dan kesultanan Bima. Diberlakukan dua sistem hukum tersebut karena pada dasarnya antara hukum Islam dan hukum adat tanah Bima tidak terdapat pertentangan antara keduanya. Bahkan secara garis besar, hukum adat tanah Bima mengandung norma-norma ajaran Islam, mengandung spirit ajaran Islam. Hukum adat tanah Bima mengatur segala aspek kehidupan dan mengatur sistem peradilan. Ya, keadaan tersebut berlaku sejak abad ke-17 hingga abad ke-20 atau sampai berakhirnya masa kesultanan. Nah, itu. Jadi, maka simbol kesultanan Bima itu adalah burung Garuda berkepala dua, menghadap ke kiri dan ke kanan. Sebagai simbol bahwa kesultanan Bima itu berasaskan pada hukum adat dan hukum Islam. Itu. Nah, di samping itu, di samping adanya simbol kerajaan kesultanan yang berbentuk burung Garuda berkepala dua, hal ini juga hal di atas sesuai dengan ungkapan masyarakat Bima. Ya. Hukum dan syara adalah merupakan nawa lakbo sarumbu, ya, bahwa hukum syara, hukum dan syara, ya, hukum adat dan syariat itu bagaikan nyawa dan tubuh yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian ungkapan yang kedua, mori romadena dombojo akekai hukum Islam edeku, ya, hidup dan matinya orang Bima harus dengan hukum Islam. Kemudian bune santika sara ederu nakapahuku ro nakanda dinarawi, hukum maka tantu ro maturuna. Sara itu yang mewujudkan dalam kenyataan hidup, sedangkan dalam hukum yang menetapkan dan menunjukkan jalan. Nah, ini ungkapan-ungkapan masyarakat Bima yang dapat dipahami bahwa antara hukum adat yang telah hidup di Bima dan hukum Islam terjalin dengan baik. Ya. Sehingga di tanah Bima, hukum adat bersendikan agama Islam. Bahkan dalam bahasa Bima antara Islam dengan hukum adat dunia nawa labu sarumbu. Artinya antara hukum Islam dan hukum adat bagaikan nyawa dengan badan atau keduanya tidak terpisahkan. Ya. Nah, setelah masa kesultanan, ya,
setelah masa kesultanan, setelah bergabungnya Kesultanan Bima dengan NKRI, bergabung dengan NKRI, ada satu suku di Bima yang masih mempertahankan hukum adatnya sampai kini. Nah, apakah itu hukum perdata maupun pidana. Jadi masih berlaku sampai sekarang. Inilah menjadi fokus kajian saya dalam disertasi itu. Ya, itu masyarakat suku Donggo. Nah, ini mereka suku Donggo ini berada di pegunungan di atas, ya, bagian atas. Ya, dan ini suku Donggo ini adalah suku asli dan suku yang pertama kali mendiami wilayah Bima. Ya. Nah, maka masyarakat adat Donggo ini dalam menyelesaikan seluruh masalah hukum perdata dan pidananya, mereka membentuk sebuah lembaga adat. Ya, membentuk sebuah lembaga adat yang bernama Lembaga Adat dan Syariat Donggo, atau disingkat dengan LASDO. Dulu LASDO ini bernama Lado, belum ada kata syariatnya. Ya, belum ada kata syariatnya. Maka ketika berubah, ya, maka ditambah, ya, satu kata sehingga menjadi Lembaga Adat dan Syariat Donggo, LASDO. Nah, LASDO dalam menyelesaikan permasalahan masalah hukum, apakah itu masalah pidana ataupun perdata, ya, sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan adalah hukum adat. Ya. Hukum adat yang telah, ya, yang berlandaskan syariat Islam, atau hukum adat yang memiliki spirit syariat Islam. Nah, sampai saat ini, ya, berdasarkan penelitian saya, ya, pada kasus perdata itu ada 4 kasus yang saya teliti, ada 4 kasus. Kemudian dalam pidana, pidananya ada 4 kasus juga. Ya, ada kasus pencurian, perzinaan, perkosaan, dan pembunuhan. Nah, ini hukum adat yang dijadikan sebagai sanksi bagi pelaku hukum pidana itu adalah hukum adat baja, ya, atau diarah keliling kampung sambil dicambuk, ya, diarah keliling kampung sambil dicambuk, kemudian dia sambil mengungkapkan kata-kata penyesalannya dan permohonan maaf kepada masyarakat karena sudah melakukan kejahatan. Nah, itu. Ini bagi pelaku pencurian itu, ya, dibaja, kemudian diarah keliling, kemudian dihukum cambuk sepanjang jalan oleh algojo yang sudah ditunjuk. Itu mungkin sudah lebih daripada 100 kali cambukan itu. Ya. Kalau dalam kemudian karena dia mencuri itu akan diberikan sanksi denda, ada dendanya, ya, denda, mengembalikan barang curiannya. Nah, kalau dalam kasus perzinaan itu juga disanksi dengan hukum baja arah keliling, dicambuk saja, baja dihukum cambuk. Nah, berbeda dengan kasus perkosaan, karena ini kasus perkosaan ini luar biasa, ya. Apalagi kasus yang saya teliti itu seorang paman memperkosa ponakannya. Itu tahun 2015. Ini anak di bawah umur. Sehingga lembaga adat LASDO menjatuhkan hukum yang terberat. Jadi semua sanksi ini dijatuhkan kepada pelakunya. Apakah hukum adat, apakah diarak keliling sambil dicambuk, kemudian ada sanksi 2 kali baru, ganti rugi, atau di istilah sekarang kita itu dimiskinkan. Semua harta bendanya disita, diberikan kepada korban, keluarga korban. Ya, karena dengan pertimbangan bahwa pelaku ini sudah merenggut, bukan hanya merenggut kegadisan seorang anak, tetapi sudah merenggut masa depan anak itu sendiri dan membuat, ya, kehidupannya akan trauma. Nah, sehingga lembaga adat menjatuhkan hukuman yang paling berat,
yaitu hukum adat baja ke arah keliling sambil dicambuk oleh algojo, ya. Lebih, kalau kita hitung lebih daripada 100 kali, ya. Lebih dari 100 kali, dan disanksi 2 kali waru, kemudian didenda. Jadi semua sanksi itu diberikan kepada pelaku perkosaan, dan begitu juga dengan pelaku pembunuhan. Nah, itu juga. Nah, inilah gambaran terkait dengan hukum pidana adat yang berlaku di Donggo hingga kini masih ada, ya, masih berlaku. Nah, sebenarnya apa yang pengalaman dari suku Donggo Bima ini sebenarnya bisa kita mengambil pelajaran yang sangat berharga, ya. Pelajaran yang sangat berharga bahwa keadilan itu bisa dihadirkan oleh lembaga adat. Tidak mesti seluruh permasalahan itu diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan atau kepolisian. Penjara sudah penuh, maka butuh institusi lain yang menyelesaikan permasalahan ini. Maka bisa kita kembali kepada lembaga-lembaga adat. Maka ketika daerah-daerah di Indonesia ini ingin menerapkan perda-perda yang bernuansa syariah, sebenarnya tidak perlu lagi ada perda-perda syariah itu kalau lembaga-lembaga adat atau peradilan adat itu memainkan peran yang begitu hebat, memberikan keadilan kepada masyarakat, karena hukum itu demi keadilan. Kalau tidak untuk keadilan itu bukan hukum namanya, ya. Maka ini dia, ini saya memberikan tawaran, ya, alternatif progresif untuk perda syariat, ya, bagi pihak-pihak yang ingin menerapkan perda syariat Islam. Nah, ini mungkin pelajaran yang berharga dari suku Donggo itu, karena mereka berhasil menerapkan hukum adatnya, apakah dalam bidang perdata ataupun pidana. Nah, itu. Maka tawaran saya, ya, bagi daerah-daerah yang ingin menerapkan perda syariat, atau mungkin daerah-daerah yang dulunya merupakan kesultanan-kesultanan Islam yang secara jelas mereka telah menerapkan, ya, mereka memiliki lembaga-lembaga adat yang bernuansa Islami. Maka mari kita lupakan perda syariat, ya, dengan berbagai polemik dan kontroversinya. Ya, mari perkuat lembaga-lembaga adat atau peradilan adat untuk menyelesaikan semua permasalahan perdata atau pidana yang muncul di masyarakat. Ini bukan berarti kita kembali kepada masa lalu. Ya, kenapa? Ya, karena secara historis lembaga adat atau peradilan adat telah ada di setiap masyarakat adat, di mana hukum yang diterapkan adalah hukum adat bernuansa syariat. Nah, karena juga di setiap suku memiliki sistem hukum sendiri untuk menyelesaikan masalah dan terbukti dapat menciptakan keadilan dan harmoni. Saya mengatakan demikian karena ini hasil daripada penelusuran saya setelah menyelesaikan disertasi itu, ya, bahwa isu-isu atau keinginan untuk menerapkan perda-perda yang bernuansa syariat itu kayaknya tidak relevan lagi kalau memang lembaga adat yang sudah ada di masyarakat itu dapat, ya, menghadirkan keadilan bagi masyarakatnya dalam masalah hukum perdata ataupun pidana. Nah, ini. Nah, terkait dengan itu maka tugas pemerintah sebenarnya mereka membuat payung hukum, ya. Pemerintah membuat payung hukum atau regulasi yang memperkuat eksistensi lembaga adat, ya. Bukan dengan memasukkan hukum adat dalam KUHP. Banyak penolakan. Tahun 2019 ketika DPR ingin mengesahkan KUHP itu ditolak dan dibatalkan pengesahannya karena banyak penolakan dari AMAN, ya, Aliansi Masyarakat Adat Nasional, dari YLBHI dan berbagai macam LSM, karena
ingin memasukkan hukum adat di dalam KUHP. Hukum adat itu adalah living law, hukum yang hidup di masyarakat dan tidak bisa dikodifikasi. Kalau dikodifikasi hukum adat, maka hukum adat mana yang akan diterapkan di masyarakat secara umum? Karena masing-masing daerah, masing-masing suku memiliki adat yang berbeda-beda. Nah, maka pada dasarnya negara mengakui dan melindungi masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Hukum yang hidup di masyarakat lebih ditaati dan lebih dulu ada, yaitu hukum adat. Ya, maka saya lebih pro kepada hukum adat. Ya, kalau hukum adat itu sudah dapat menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terjadi. Nah, dari kasus Bima ini, kalau kita kaitkan dengan teori-teori hukum, hubungan hukum Islam, pemberlakuan hukum Islam yang disampaikan oleh Pak Dr. Ali tadi itu, dari kasus hukum adat di Bima ini, saya pikir bisa muncul satu teori lagi. Satu teori lagi terkait dengan hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia. Ya, apalah namanya, yang pasti ada sesuatu yang berharga dari Bima ini, ya, dari Bima ini, sehingga bisa saja kita merumuskan satu teori baru terkait dengan pemberlakuan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini yang sudah tengah malam di Bima ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini hanya sharing hasil penelitian saja. Ya, demikian saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Kiai Dr. Mutawalli yang telah menyampaikan gambaran berkaitan dengan bagaimana perkembangan relasi Islam dan adat di Bima. Baik, pada para hadirin, ini di forum chat sementara belum ada tanggapan dan sudah ada yang ingin menyampaikan present. Ini Saudara Ahmad Husairi ya. Oke, mungkin lebih bagusnya tampak ini lebih kelihatan ini gagahnya. Jadi dipersilakan pada Ahmad Husairi mau menyampaikan kepada 3 narasumber atau salah satu, dipersilakan ya. Silakan. Saya khusus kepada Bapak Ustadz Al-Mutawalli yang pemateri terakhir tadi ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Husairi. Saya mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, program studi Hukum Pidana Islam. Nah, di sini saya ingin bertanya. Nggak disebutin dosennya siapa, nggak disebutin, ya kan? Baik, jangan. di sini ada salah satu dosen saya yang hadir dalam sesi kajian ilmiah ini, yaitu Ibu Dr. Nuraida Fitri Hasbi. Ya, beliau merupakan dosen saya dalam mata kuliah Fikih Qisas dan Hudud. Ya, terima kasih Ibu sudah mengizinkan saya untuk masuk ke dalam Zoom meeting ini. Baik, telah kita ketahui bahwasanya hukum adat itu lebih dahulu ada atau masuk ke dalam ranah Indonesia. Kemudian masuknya hukum Islam sebagai pendatang, seperti yang Bapak telah jelaskan pada dasarnya tadi. Nah, kembali ke pertanyaan saya, apakah bisa hukum Islam itu mengesampingkan hukum adat yang sudah notabene-nya sudah ada berasal dari awal? Nah, kemudian apakah uruf atau istilah kata lain hukum adat itu yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat dapat dijadikan suatu landasan syariah atau suatu hukum yang berada di masyarakat? Baik, hanya itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih ya Mas. Panggilannya Husairi apa Ahmad ini? Husairi. Itu sama dengan Abdullah Husairi itu. Ini ada Husairi pakai hal, pakai ho, pakai kof gitu ya. Pakai aja.
Kalau Sarawangun pakai Dipersilakan pada Yai Dr. Tawari untuk memberikan jawaban dan tanggapan. Baik ya, menarik apa yang ditanyakan oleh adik Ahmad Kusairi tadi. Ini mahasiswanya Pak Ibu Dr. Fitri ini. Ya. Ada 2 pertanyaan tadi ya, kalau tidak salah berkaitan dengan hukum Islam dan hukum adat. Apa bisa hukum Islam itu menyampingkan hukum adat? Ya. Di Indonesia ini kan ya berlaku pluralisme hukum. Ya. Ada teori pluralisme hukum. Ya. Jadi tidak ada hukum yang tunggal yang berlaku di masyarakat. Jadi tidak ada hukum tunggal yang berlaku di masyarakat, sehingga sistem hukum yang ada ini ya bisa berlaku secara keseluruhan, apakah itu hukum adat ataupun hukum Islam. Ya. Hukum Islam berlaku bagi umat Islam. Ya. Hukum adat pun ya bisa berlaku untuk siapa saja, untuk umat Islam apabila dia disesuaikan dengan teori tadi itu. Hukum adat bisa diterapkan apabila diterima oleh hukum Islam. Kasus di Donggo di suku Bima itu hukum adatnya secara substansi sebagaimana saya sampaikan tadi itu bernuansa Islami. Ya, sehingga dia berjalan seiring ya bergandengan tangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Ya. Sehingga antara sistem hukum yang ada dan juga negara kita juga mengakui beberapa sistem hukum, ya. Ada hukum agama, ada hukum adat, ada hukum nasional, ya. Itu semua bisa diterapkan di masyarakat, di dalam masyarakat. Ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu, apakah adat atau uruf itu dijadikan sebagai landasan hukum? Ya iya. Ya adat ya. Karena negara kita ini mengakui sistem hukum adat, ya, maka ya, tentu dijadikan sebagai landasan. Ya. Contoh yang paling konkret itu hukum agraria itu sumbernya dari hukum adat. Ya. Hukum pertanahan kita itu yang berlaku di negara kita saat ini itu sumbernya adalah dari hukum adat. Gitu. Jadi sangat jelas sekali, ya, hukum adat ya, yang berlaku di negara kita ini, ya, dijadikan sebagai salah satu sumber dan landasan hukum yang berlaku di negara kita. Itu baru salah satu saja, ya, hukum agraria. Apalagi hukum Islam, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ali, ya, beberapa teori-teori tadi itu yang menegaskan bahwa bagaimana hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam. Nah, itu. Jadi sehingga dalam kajian saya ini, dalam kajian saya yang sudah saya paparkan tadi, hukum adat itu memiliki peran yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan masyarakat Bima. Malah sampai sekarang masih diberlakukan dan masih bertahan hukum adat tersebut. Selama hukum adat yang berlaku itu tidak bertentangan dengan konstitusi negara kita. Selama tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Nah, kasus-kasus yang saya teliti, ya, seperti kasus pencurian, ya, kasus pencurian, ya, ketika LASDO, Lembaga Adat Syariat Donggo itu akan mengeksekusi pelaku pencuri itu, yang menjaga itu adalah pihak kepolisian, ya, yang menjaga eksekusinya itu adalah pihak kepolisian dan mereka tidak bisa mengintervensi hukum yang berlaku di masyarakat. Mereka hanya menjaga jangan sampai ada permasalahan yang terjadi ketika terjadi eksekusi hukum adat tersebut. Malah mereka mendukung, kepolisian mendukung, negara mendukung
dan hadir ketika hukum adat itu diberlakukan di daerah-daerah yang memang masih mempertahankan hukum adatnya. Ya. Jadi sangat memungkinkan adat itu dijadikan sebagai landasan hukum dan itu sudah terjadi. Ya demikian yang dapat saya sampaikan atas pertanyaan dan tanggapan dari Ahmad Husairi tadi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sama-sama Pak. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, terima kasih yang telah disampaikan oleh Dr. Mutawali. Saya dapat aplaus ya dari Bu dosennya ini. Tadi sudah ada yang raise hand. Hilang kembali ya. Baik. Di forum Jam chat 11 malam di Bima jam berapa tuh? Jam 12. Di Bima sudah jam 12 ini. 12. Ampun. Sedikit Pak Dr. Hamdan. Ya, silakan. Terkait dengan teori pemberlakuan hukum Islam yang disampaikan oleh Pak Dr. Ali tadi, ada sedikit perbedaan dengan apa yang saya apa yang ingin saya sampaikan tadi, ya, terkait dengan urutannya. Ya, ini hasil diskusi saya dengan promotor saya, Profesor Dr. Abdul Ghani Abdullah. Ya, sama Bima ya. Ya. Sama, Prof. Ghani Abdul juga Ghani saya. ini sama-sama Bima ini. Sama-sama Prof. Ghani saya Beliau itu mengubah susunan urutan teori itu. Yang pertama yang biasa tadi disampaikan oleh Prof. Pak Dr. Ali itu kan teorinya Vandenberg itu kan teori receptio in complexu. Nah, menurut Prof. Ghani itu yang pertama itu adalah teori resepsinya Snow-Kongrong itu. Iya. Resepsi baru kompleksio ya. Teori resepsi baru teori resepsio in complexu itu yang beliau perbaiki dan meminta kepada saya untuk mengubah urutan teori-teori itu. Nah, itu saja sih yang ingin saya sampaikan, mungkin berbeda dengan bacaan kita selama ini. Ya. Selama ini kita ketika mulai dari S1, S2 membahas tentang teori-teori hukum tadi itu, urutan yang pertama itu adalah teorinya Vandenberg. Nah, itu. Ya, Tapi menurut Prof. Ghani itu yang pertama adalah teori resepsinya Snow. Nah, itu saja mungkin share saja hasil daripada diskusi dengan Prof. Ghani. Mungkin beliau punya pemahaman dan pemikiran tersendiri terkait dengan itu, yang berbeda dengan literatur-literatur yang kami baca sebelumnya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini karena tidak lagi ada penanggap, mungkin dari masing-masing narasumber bisa menyampaikan closing statement. Oke. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih. Pertama, memang Indonesia ini kan negara yang sangat plural ya, sehingga kita bersyukur memiliki hukum adat dan juga hukum Islam, ya, yang mana keduanya ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks bagaimana kita berinteraksi, ya, sehingga interaksi itu bisa menimbulkan sebuah tindakan hukum. Dan oleh karena itu, mudah-mudahan dengan hukum adat yang ada di sekitar kita, kemudian juga hukum Islam yang menjadi anutan kita, ini menjadikan kita sebagai warga Indonesia ini menjadi warga Indonesia yang taat hukum, terlepas dari apakah hukum itu nanti hukum adat ataupun hukum Islam, ya, menjadi masyarakat yang sadar hukum, masyarakat yang taat hukum, sehingga nanti menjadi tatanan sosial, tatanan masyarakat yang penuh dengan kesadaran hukum, sehingga menciptakan masyarakat yang teratur, seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih pada Yai Ali yang telah menyampaikan closingnya. Berikutnya kami persilakan pada Dr. Fitri untuk bisa Oke. memberikan tambahan dan mungkin petuah pada para mahasiswanya yang sudah pada hadir. Silakan. Alhamdulillah ya, sangat berbangga. Terima kasih para ananda yang hadir ya. Ini akan masuk dalam absensi ya, karena masuk dalam jurusan prodi. Ini HPI, makanya kenapa saya menyuruh para mahasiswa ikut berpartisipasi, karena ini ada hukum pidananya. Hukum pidana ada 5. Nah, ini sangat cocok sekali, ada relevansinya terkait hukum Islamnya. Nah, tadi berbicara dengan adanya seiring budaya unifikasi hukum-hukum adat ini kan masih mengakar ya, dan mempunyai pengaruh kuat di dalam masyarakat. Bahkan beberapa di daerah Indonesia, salah satunya tadi di Bima, ya di Jambi, bahkan di beberapa daerah lainnya. Nah, hukum Islam yang telah hidup dan menjadi dasar dari hukum adat sendiri itu sesuai dengan tadi yang seperti saya sampaikan, petatah petitih tadi, seperti adat bersendiri syarat bersendiri kitabullah, yang menunjukkan bahwa arti hukum Islam itu telah mengakar pada masyarakat. Nah, ini kan. Nah, kalau berbicara tadi terkait pembagian hukum atau warisan adat Melayu Jambi, saya mungkin memberikan beberapa saran, salah satunya bagaimana kata mufakat dan adil yang disetujui semua pihak itu, sehingga tidak ada dalam pembagian hukum waris itu tidak ada yang dirugikan, baik itu saudara laki-laki maupun perempuan, kalau hubungannya dengan hukum waris ya. Nah, kedua, pembagian warisan adat Melayu Jambi ini yang salah satunya melalui nini mama, ya, atau tua tengganai ya kan, kalau disebut tua tengganai itu orang tua sesepuh ya, hendaknya disertai dilengkapi dengan dokumen sebagai bukti. Nah, di kemudian hari jika terjadi sengketa, karena banyak sudah dibagikan, itu nggak ada bukti, sehingga di saat di proses pengadilan tidak ada alat dokumen untuk menjadi bukti. Nah, selanjutnya dengan adanya perkembangan zaman dan pergeseran nilai ya, pergeseran peran nenek mama tuan tengganai, banyaknya masyarakat tidak lagi memakai hukum adat Melayu Jambi. Banyak juga masyarakat Jambi yang lebih cenderung menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kata sepakat dan memakat. Namun juga, nah ini yang menjadi kekurangannya, minimnya pengetahuan ilmu kewarisan. Nah, sehingga bagaimana tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, baik Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini PR untuk kita semua. Nah, yang terakhir, saya juga ini cenderung tadi saya tidak menjelaskan, tapi ada banyak, bahkan bukan hanya di Jambi, di daerah lain juga terkait hibah waris. Nah, ini menarik karena sering terjadi di masyarakat Melayu adat Jambi sendiri, di mana di orang tua lebih dahulu membagikan hartanya sebelum meninggal. Itu banyak, bahkan di keluarga saya, mungkin di keluarga yang lain juga seperti itu. Nah, dikhawatirkan akan terjadinya konflik waris dalam keluarga. Tentu saya menganggap dalam penelitian saya ini kan memang sebenarnya sangat positif membagikan hibah waris ini ya sebelum meninggal, namun juga memiliki kekurangan. Nah, salah satu kekurangannya karena tidak semua orang tua jujur saja bersikap adil atau bijaksana karena minimnya pengetahuan agama. Nah, ini itu menjadi salah satu catatan untuk kedepannya ya kan, sehingga dalam membagikan harta warisan khusus adat Melayu Jambi mungkin bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Mungkin itu dari tema saya terkait pembagian hukum waris dalam adat Melayu Jambi. Saya juga sepakat tadi bahwa seperti kaidah fikih yang disebutkan Pak Dr. Ali Al-Adah Al-Muhakkamah, bahwa memang seperti Al-Ud tadi ya, kebiasaan-kebiasaan yang selagi itu tidak bertentangan dalam hukum Islam sah-sah saja untuk diberlakukan, itu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu ucapkan kepada para ananda yang sudah hadir, ini kan ada absensinya, silahkan di absen ya. Dapat sertifikat nggak, Pak Moderator? Dapat. Ini lintas nasional, seminar nasional ini kan, wah luar biasa ya kan. Ini saya absen, masuk dalam mata kuliah ini. Kebetulan saya ngajar fikih qisas dan takzir, fikih qisas dan hudud ya, ada hukum pidananya di sana. Jadi sangat relevan sekali dengan apa yang tema yang Pak Mutawali sampaikan gitu, hukum pidananya. Tadi ada jinanya ya kan, ada bisa pencuriannya, sarikoh seperti apa. Nah, dalam kaitannya qisas dan takzir tentunya. Terima kasih. Ada hukum poligaminya nggak, Bu? Apa? Hah? Ada hukum poligami nggak? Poligami aja Cak Patah. Itu Cak Patah ya? Ya. Siapa yang nanya poligami itu? Siapa yang nanya? Udah mau mendekati jam berapa? Jam 1.
Bang Mabrur itu fakta itu fakta ini. Subhanallah ya. Ada mahasiswa Tapi ini. saya bangga, jujur saja saya sangat bangga bisa membersamai para dokter ya seluruh Indonesia. Para Ananda semua kalian harus bangga. Ini teman-teman ibu, ini dokter-dokter yang luar biasa ya. Itu seluruh Indonesia ini lintas universitas ya. Ada dari Jateng, dari Imam Bonjol, dari Bogor, dari Bandung, UIN Bandung ya. Tuh dari Bima, dari Gorontalo. Nih kalian harus bangga bisa hadir, bisa mendengarkan ya. Kalau bisa nanti ada tema yang lain lagi ya. Kalau nggak ada ibu berarti takutnya nggak hadir. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Yai Dr. Mutawali ada yang ingin disampaikan? Ya sedikit aja bahwa negara kita ini adalah negara kita ini menganut pluralisme hukum, ya, mengakui banyak hukum, tidak menganut satu sistem hukum saja, sehingga hukum adat bisa berlaku bagi masyarakatnya, hukum Islam juga berjalan dengan tanpa ada permasalahan, malah dilindungi oleh negara. Hukum nasional juga berjalan tanpa ada tumpang tindih dengan sistem hukum yang lain. Dan inilah kehidupan kita, negara yang berdasarkan kepada hukum. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Dari Bima, kasus-kasus yang terjadi di Bima ini mungkin bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi mungkin bisa lahirnya satu teori hukum mungkin Pak Dr. Ali ya. Iya. Karena mungkin berbeda dengan teori-teori yang disampaikan tadi, kasus di Bima ini mungkin bisa saja melahirkan satu teori baru. Ya, tapi apalah namanya, apapun itu, yang pasti ini ada sesuatu yang berharga dari Bima. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih pada 3 narasumber yang luar biasa sekali. Ini kita ini 3 hari berturut-turut selesainya jam 11 gitu. Jadi melebihi dari jadwal ya. Dan Moderatornya yang luar biasa. Mohon maaf Moderatornya kepada yang luar biasa. masing-masing semuanya, baik yang sebagai penyaji maupun peserta merampas waktunya ya. Seperti ini. Nah, sudah mulai ngerengek-rengek minta tidur gitu. Jadi tentu ada waktu yang terampas dengan pasangan masing-masing, dengan keluarga masing-masing, dan semoga forum kali ini menjadi forum yang berkah bagi kita semuanya, serta bagian dari ibadah kita mengisi bulan Ramadan kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan sekali lagi ucapan terima kasih, apresiasi kepada para narasumber dan para hadirin, dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana